Belenggu menjadi kata yang menakutkan sebetulnya. Belenggu sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam hidup. Tapi belenggu seperti apa sebetulnya yang ada di sekeliling hidup kita. Nah, hari ini 40 menit ke depan ini kita akan sama-sama merenungkan tema ini, belenggu masa lalu. Dan saya harap selesai dari persekutuan ini berkat Tuhan, firman Tuhan boleh menjadi bagian yang sungguh meneguhkan iman kita dan menolong kita di dalam hidup ini menghadapi belenggu-belenggu yang kita pikir selama ini bisa mengganggu hidup kita. Saya akan share screen. Belenggu masa lalu, ya. Mari kita bersama membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur. Belenggu ini sendiri ada macam-macam, Ibu yang dikasih Tuhan. Ada belenggu yang seperti apa yang kita pikirkan, begitu ya. Dan kalau kita memikirkan mengenai belenggu yang ada di hidup kita, masa lalu, satu dengan yang lain, belenggunya lain-lain. Dan kalau kita lihat di sepanjang Alkitab juga kata belenggu itu banyak. Ada kata lepaskan juga banyak. Sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi di hidup kita yang membelenggu. Belenggu itu membuat keterbatasan di dalam hidup kita. Membuat kita tidak bisa terlalu bebas bergerak. Itu belenggu, begitu ya. Dan biasanya memang nggak ingin orang dibelenggu. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan salah satu contoh dari kehidupan belenggu itu seperti apa. Saya ambilkan dari peristiwa yang dialami oleh Raja Daud. Kita semua sudah pernah tahu kisah ini. Tapi mari kita sekali lagi membaca bagian ini. Seluruhnya ada 21 ayat. Kalau tidak keberatan, ada 4 ibu yang dapat mewakili kita. Ada membaca setiap ibu 5 ayat, begitu, ayat 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, gitu, 16 sampai 20. Lalu ayat 21 kita baca bersama-sama. Ya. Anda yang bergerak silahkan langsung yang sudah menemukan boleh membaca lebih dahulu 5 ayat gitu. Baik, dari saya dulu ya Pak. Silakan Bu Riama. Terima kasih. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terima kasih. Yang lain? Saya ya Pak. Ibu. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang meremukkan bersorak-sorak kembali. Terima kasih Ibu Nelly. Ibu yang lain, silakan. Ayat 11 ya. Halo. Silakan. Jelas nggak Pak suaranya? Dengar. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Terima kasih Bu Marley. Satu lagi Ibu, silakan. Siapa saja? Ayat 16. Lepaskanlah aku dari hutang darah,
ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai, memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Terima kasih Bu Yuli, sama-sama ayat 21. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas misbah. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Raja Daud adalah orang yang khusus. Daud sendiri mempunyai arti yang dikasihi begitu. Tapi Daud sendiri di dalam Alkitab dicatat 2 kali, yaitu melalui Nabi Samuel, sama Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang dekat di hati Tuhan. A man with the God's own heart, begitu ya. Di Alkitab diterjemahkan sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat Daud ini orang yang hebat, bukan main. Orang yang pribadi luar biasa, orang yang punya kecakapan di kehidupannya, karena sejak kecil dia dilatih menjadi orang yang ada di padang, menjaga domba, harus berhadapan dengan serigala dan lain-lain, beruang, dan dia pandai untuk menghalau musuh-musuh seperti itu. Dia juga seorang yang jago main musik, pandai sekali, sehingga di dalam hidupnya sungguh lengkap, apalagi Tuhan memilih dia menjadi raja. Tapi ternyata pilihan itu atau pribadi yang hebat ini tidak lepas dari sebuah belenggu di dalam hidupnya, yaitu sesuatu yang mengikat dia. Raja Daud yang hebat ini pun tidak lepas dari sebuah belenggu, yaitu dosanya. Dosa yang akan kita lihat bersama sebetulnya ada apa saja di dalam hidupnya yang sudah membuat dia sampai perlu berdoa seperti demikian di dalam bagian yang kita baca barusan ini di Mazmur pasal 51. Nah, belenggu-belenggu ini sebetulnya bisa menjadi juga belenggu yang ada di hidup kita, yang kita tidak sadari atau tidak sadari, sebetulnya sudah berpengaruh di dalam hari-hari kita, gitu ya. Di dalam bahasa Inggris ada disebutkan I have a past, but I don't live there anymore. Ini sudah menjadi bagian dari hidup kita sudah terlepas dari belenggu itu. Tapi kalau sudah terlepas itu puji Tuhan, gitu ya. Tapi kalau belum, apa sebetulnya belenggu kita, begitu ya. Di ayat 51, Mazmur 51 ayat 4 disebutkan, bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Daud belum pernah melakukan dosa seperti demikian. Jadi bagi dia ini sesuatu yang berat, sesuatu yang membelenggu. Tapi kalau kita baca dari 2 Samuel pasal 11, dia baru sadar bahwa dia melakukan dosa yang besar itu setelah Nabi Nathan mengingatkan dia. Jadi sebelumnya dia nggak ngeh itu, nggak ngeh atau dia belaga nggak tahu atau dia nggak mau tahu, tetapi dia nggak tahu mikirin itu. Mungkin Tuhan juga udah ingatkan dia, karena ini bukan waktu yang pendek sejak dia mengambil Batsheba lalu sampai ada hamil, punya anak dan lain-lain seperti demikian. Menuju penghujung seperti gitu, paling nggak berarti ada sekitar mau hampir 1 tahun begitu pergumulan itu seharusnya. Tapi Daud juga nggak sadar itu. Jadi ada sesuatu belenggu di dalam hidupnya sebetulnya, yaitu dosanya itu, yang tidak dia sadari. Nah, waktu dia berdoa, ada kesadaran yang diberikan melalui Nabi Nathan, dia bilang, Tuhan bersihkan aku seluruhnya dari kesalahan dan tahirkan aku dari dosaku. Sesuatu yang jauh dari perkataan dia sebelumnya, nggak pernah ada hal seperti demikian begitu sebetulnya, pergumulan yang demikian dalam. Nah, apakah ada yang tidak terbelenggu di hidup kita sebetulnya? Kalau kita tahu dosa itu demikian gawat begitu, apakah ada dosa tertentu yang sedang membelenggu hidup kita? Setiap orang punya pergumulan lain-lain semua. Nah, apa saja belenggu itu? Ada 5 hal yang boleh menjadi perenungan kita. Yang pertama, perbuatan dosa yang berulang karena natur dosa.
turunannya. Itu kita bisa baca tadi di ayat ke-5 dan ayat ke-7. Saya bacakan sekali lagi ya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku sentiasa bergumul dengan dosaku. Ayat 7, sesungguhnya dalam aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sebetulnya Daud juga sadar bahwa hidupnya bukan hidup yang suci. Dia tahu bahwa ada dosa turunan itu yang dari nenek moyangnya Adam dan Hawa itu yang terus berlanjut di dalam dirinya. Tapi dosa itu bukan sesuatu yang berat seperti yang sekarang ini dia lakukan begitu. Tapi dia tahu bahwa ada perbuatan dosa yang berulang-ulang karena natur dosa itu sebetulnya. Nah, kalau dia bisa sampai jatuh ke dalam sesuatu yang berat seperti demikian, itu juga dipicu dari dosa awal itu, yang membuat dia bukan lagi menjadi manusia yang netral di dalam cara berpikir. Nah, ini sebetulnya di dalam keseharian kita boleh menjadi perenungan kita. Ibu-ibu di dalam baik rumah tangga, mengurus anak, mengurus cucu, berhubungan dengan orang-orang lain, di dalam persekutuan, di dalam keluarga besar, famili, dan lain. Barangkali ada tertentu yang sampai hari ini menjadi ganjalan di hati. Dan kita tahu sebetulnya itu kesalahan kita sebetulnya. Tapi kita mungkin malu untuk mengakui itu. Mungkin juga kita rasa nggak perlu kita akui itu karena itu wajar kok saya bertindak itu, habis orang itu begini, begitu misalnya begitu kan. Atau ada hal-hal lain yang sebetulnya kita tahu itu nggak adil. Seperti cerita Nabi Nathan kepada Raja Daud. Ada orang miskin yang punya miara anak domba, lalu ada orang kaya yang punya dombanya banyak, tapi sayang dia potong untuk kasih makan orang. Jadi dia potong orang miskin punya. Raja Daud langsung, wah jahat sekali. Orang itu harus dihukum, dia mesti ganti 4 kali lipat dari ini dan lain-lain. Dan Nabi Nathan bilang, orang itu kamu. Waduh, baru sadar dia. Jadi barangkali ada sesuatu yang perlu, ada titik tertentu di mana Tuhan ingatkan kita. Bisa jadi Tuhan ingatkan kita dari anak kecil, dari teman-teman, atau dari orang-orang yang lain yang kita nggak pikir orang itu bisa jadi mengingatkan kita, Tuhan pakai. Jadi pada waktu ada hal seperti demikian, mari kita tidak mengeraskan hati. Bisa nggak waktu itu Daud bilang, wah saya mah nggak sejahat itu? Mungkin nggak? Mungkin. Sebab kalau kita lihat peristiwa-peristiwa di sepanjang hidupnya, dia bukan orang bodoh kok. Tapi dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Nabi. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Ada di depannya melalui Nabi sebetulnya. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang sebetulnya Tuhan tahu itu. Ini yang sebetulnya perlu menjadi peringatan kita bersama. Bahwa Tuhan itu hidup dan ada memang. Jadi bukan mustahil Tuhan memakai apa aja untuk mengingatkan kita. Ada belenggu tertentu di dalam hidup kita dan itu dosa kita. Yang kedua, pelanggaran mau menjadi Tuhan dengan mencabut nyawa Uria. Kita tahu cerita ini. Betapa kaget sebetulnya Raja Daud waktu Bathsheba kirim utusan dan kasih tahu ke Raja Daud, aku hamil. Wah, langsung otaknya putar dia. Karena tahu ini ada suaminya dan lain-lain. Waduh, suaminya lagi perang. Jadi lucu kan, suaminya perang kok bisa istrinya hamil. Untuk tutupin itu, dia lakukan berbagai muslihat. Dia undang si suami ini Uria makan, mabuk dan lain-lain, tapi dia seorang prajurit yang betul-betul taat atasan dan hormat kepada rajanya. Sehingga meskipun sudah dijamu demikian, dikasih silakan pulang istirahat dengan istrimu segala, dia nggak bilang. Dia bilang nggak mau. Jenderalku Yoab aja nggak pulang, pasukanku masih perang, masa aku enak-enak di rumah dengan istriku begitu kan? Jadi dia tidurnya di berandanya atau lobinya istana. Dia nggak pulang. Putar otak lagi. Waduh, ini nggak kena nih. Kalau begini lebih baik dibunuh aja. Dia sudah menjadi Tuhan. Daud lupa bahwa pernah ada Adam dan Hawa yang mau jadi Tuhan juga. Dan untuk itu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Lebih hebat dari Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita nggak sadari, barangkali bukan sampai ngebunuh orang begitu ya. Tetapi kita sudah ngambil keputusan-keputusan tertentu yang sebetulnya kita mau menjadi Tuhan. Hanya mesti hati-hati. Kita nggak sadar di dalam posisi kita memutuskan sesuatu
yang kita tahu sebetulnya itu pasti Tuhan nggak suka. Tapi kita rasa kita itu Tuhannya, kita boleh lakukan itu. Nah, ini yang terjadi. Pelanggaran karena ingin jadi Tuhan itu terjadi di Daud. Betapa sebetulnya belenggu itu ya, sekali ngikat ada efeknya banyak sekali. Yang ketiga, pelanggaran moral dan etikanya nggak mundur gitu ya, jadi ngambilnya. Kejadiannya lebih dulu nih pelanggaran moral dan etika. Waktu Daud melakukan dosa seks dengan Bathsheba. Nggak ada yang sangka kan sore-sore lihat disotoh begitu dari tingkat lobi, tingkat atas istana begitu, lalu lihat ada perempuan mandi. Seharusnya dia sebagai raja, dia bisa menahan diri untuk itu. Tapi memang kemolekan Bathsheba membuat dia nggak bisa berpikir panjang lagi. Dipanggillah dan kita tahu ceritanya. Ada pelanggaran moral dan etika yang sebelumnya nggak pernah dilakukan oleh Daud. Dia seorang raja yang terhormat, nggak ada seorang pun yang berani sama Daud. Orang yang dipilih Tuhan sendiri, dan itu menjadi simbol pada waktu itu bangsa Israel. Etika dan moral ditabrak oleh dia. Karena dosa keturunan itu yang terus dituai oleh dia. Bukan lagi menjaga karena dia orang pilihan Tuhan. Bisa jadi kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah selamatkan kita, kita percaya pada Kristus, tapi bukan berarti kita imun, kita kebal terhadap dosa. Ada hal yang masih kita bisa lakukan. Dan moral etika itu sesuatu yang sehari-hari ada di sekeliling kita, yang bisa menjatuhkan kita. Barangkali di dalam sisi rumah tangga, sisi bisnis, sisi pertemanan, ada etika-etika yang bisa jadi kita langgar. Ada contoh moral dan etika yang seharusnya tidak kita lakukan, tapi malah mestinya kita jadi contoh, tapi kita tabrak itu karena ada kepentingan tertentu. Nah, ini yang firman Tuhan ingatkan kita pagi ini melalui peristiwa Daud. Yang keempat, godaan kekuasaan merancang yang jahat itu. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana dengan tipu muslimnya Daud mau membunuh, menghabisi Uria. Untuk itu dia kompakan sama Yoab, jenderalnya. Tahu juga. Jadi ada orang-orang yang memang bisa jadi dipakai. Kita menjadi orang yang dipakai bisa untuk melaksanakan sesuatu persekongkolan jahat. Memang tidak disebutkan di Alkitab bahwa Yoab sesuatu yang berdosa melakukan itu gitu ya, karena di dalam situasi perang. Tetapi sebagai jenderal yang tahu strategi perang, sebetulnya dia nggak akan meninggalkan pasukan yang hebat itu untuk memang sengaja supaya dibunuh oleh musuh. Tapi itu bagian dari strategi politik pertahanan, begitu ya. Tapi yang lebih celaka adalah orang yang merancang itu. Dan tahukah saudara, bapak ibu, ibu-ibu, bapak ibu sekalian, bahwa surat kematian itu dibawa sendiri oleh Uria, diberikan kepada Yoab. Jadi Daud demikian pede. Surat kematian untuk Uria, perintah membunuh Uria, dibawa sendiri oleh Uria. Diberikan kepada Yoab, itu ada di 2 Samuel pasal 11. Jadi kita lihat luar biasa. Jadi Daud ini udah nggak bisa lagi berpikir panjang. Dia nggak bisa memikirkan apa-apa yang sebetulnya sesuatu yang terhormat. Satu aja tujuannya, supaya Uria mati. Supaya jejaknya bisa hapus begitu. Nah, dengan harapan kalau mati ya udah, nanti Bathsheba dikawinin, udah dong, dosa aib itu nggak kelihatan lagi begitu. Sebab tadinya ya kalau memang si Uria mau nurut, kira-kira gitu kali di pikiran Daud waktu itu kan, kalau Uria mau nurut pulang, ya udah seolah-olah itu anaknya Uria begitu kan. Tapi karena Uria tidak mau nurut pulang, ya masa, dan itu dirancang oleh Raja Daud. Luar biasa. Jadi belenggu dosa itu mulainya kecil dari keinginan hati, dan dosa turunan itu membuahkan pelanggaran moral etika, termasuk di dalamnya pelanggaran membunuh, merancang sebuah kematian, mau menjadi Tuhan atas hidup orang lain. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di dalam hidup kita, sekali lagi barangkali belenggu sampai seheboh ini, gitu ya.
Tapi jangan pikir bahwa sesuatu yang itu lalu fine-fine aja, belum tentu. Karena apa? Kita itu diumpamakan bisa jadi tersandung karena batu yang kita lempar sendiri di depan kita. Batu itu gede nggak? Barangkali kerikil, tapi kita tersandung oleh kerikil yang kita sendiri lempar. Jadi Tuhan Yesus ingatkan kita, dari mulut kita jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang kita ngomong apa adanya aja. Hidup kita hidup bersahaja aja. Dan untuk itu nggak usah khawatir. Kamu melakukan bagianmu, cari kehendak Allah, dan kerajaannya aku akan melengkapi semuanya untuk kamu. Hebat kan sebetulnya firman Tuhan. Sudah menyediakan jalan keluar yang sederhana sekali untuk pergumulan hidup kita. Tetapi memang kita ini pada dasarnya ingin jadi seperti Adam dan Hawa, jadi ingin seperti Daud. Ingin menjadi Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Godaan ingin menjadi Tuhan itu tidak mata begitu ya, kita pengen di singgasana, bukan itu. Tetapi keputusan-keputusan kita yang sudah melampaui apa yang menjadi bagian kita, itu kita sudah ingin lebih hebat dari Tuhan sebetulnya. Ini yang hati-hati. Daud ada di dalam posisi godaan karena kekuasaan dia sebagai raja. Dia bisa atur semuanya itu. Tapi jangan salah, barangkali kita juga menjadi raja di tempat kita masing-masing. Kita sudah menjadi raja-raja kecil di sekeliling hidup kita. Kita bisa atur orang lain sesuai kita mau. Oleh sebab itu hati-hati. Jangan sampai kita ternyata di hidup kita belenggu dosa itu membuat kita merancang sesuatu yang melawan Tuhan. Kelima, apakah Allah membelenggu Daud sehingga Daud berbuat demikian? Ini kita baca di ayat 13 ya. Saya baca ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kata-kata ini kata-kata yang penting dan sebetulnya menakutkan. Sesuatu yang betul-betul menjadi harapan kita bersama. Kita berdoa sama Tuhan, jangan buang aku. Ya, di dalam bagian ini jelas sekali disebutkan, jangan membuang aku dari hadapanku, dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu daripadaku. Artinya pengharapan itu satu-satunya hanya dalam Tuhan. Nah, cuman masalahnya pada waktu Raja Daud dipilih menjadi Raja Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja, apakah itu artinya dibelenggu oleh Tuhan? Apakah karena dibelenggu jadi raja inilah lalu si Daud ini jadi melompat pagar dari belenggu ini? Kenapa? Karena disebutnya jangan buang aku, artinya kan Tuhan jaga itu. Di saat-saat yang berat itu, Daud baru menyadari bahwa ternyata di dalam Tuhan itu jauh lebih nyaman. Dan dia sudah lompat pagar melampaui itu. Sebab itu, apakah belenggu ini sebetulnya membuat hal itu terjadi? Saya punya kawan, saya dengar cerita nggak langsung begitu ya. Jadi, suaminya menceraikan dia. Lalu dibilangnya, kenapa kok perempuan cantik, baik-baik kok kamu ceraiin begitu kan? Dia terlalu baik untuk hidup saya. Bingung kan jadinya? Ada laki-laki mengatakan demikian, dia menceraikan istrinya karena dianggap terlalu baik untuk dia. Nah dulu emangnya nyari pasangan hidup kita cari yang jelek, cari yang moralnya jelek, kelakuannya jelek, wajahnya jelek misalnya begitu ya. Jadi agak banyak yang aneh-aneh di dalam dunia ini. Sesuatu yang baik, yang menjadi harapan dan Tuhan sudah berikan, itu menjadi sesuatu yang menghalangi bahkan. Nah inilah, apakah itu belenggu? Pada waktu kita hidup di dalam Tuhan, apakah kita rasa kita sudah dibelenggu oleh Tuhan? Mari kita pikirkan. Perlu kita datang kepada Tuhan untuk tahu bagaimana seharusnya kita hidup. Your past is just a lesson, not a life sentence. Masa lalu kita itu bukan hukuman, tapi sebuah pelajaran bagi hidup kita. Apa yang kita pelajari? Yaitu setelah percaya pada Kristus. Pertama, status kita yang berubah. Kita masih ingat bahwa kita adalah orang yang berdosa dan Tuhan rubah itu menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan selamatkan. Status berubah. Jadi kita sudah bukan lagi tawanan iblis, tetapi kita menjadi dalam tanda kutip tawanannya Tuhan. Tawanan artinya Tuhan jagai.
sebagai anak Tuhan yang ada di dalam genggaman Tuhan. Status kita berubah, kita menjadi anak Allah. Ini sesuatu yang luar biasa, pelajaran yang perlu kita ingat. Yang kedua, kita ganti Tuhan. Kalau dulu Tuhan kita itu adalah keinginan kita, sesuatu yang di luar kontrol Tuhan, sesuatu yang kita kita rasa nyaman, padahal itu sebetulnya tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan kita adalah iblis barangkali. Tuhan kita adalah uang, mamon. Tuhan kita bukan Tuhan. Semua yang lain ada di luar itu menjadi Tuhan kita. Tapi kali ini, setelah kita percaya pada Yesus, Tuhan kita, pemilik hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa sendiri yang memilih kita. Begitu. Yang ketiga, perjuangan yang berbeda. Nah, kita masih ingat Rasul Paulus bagaimana perjuangan dia dulu membunuh orang Kristen lalu berubah setelah percaya pada Kristus. Perjuangannya mati-matian untuk menghidupkan, dalam tanda kutip, menghidupkan orang yang mati di dalam rohaninya untuk kembali pada Tuhan. Jadi kita lihat ada hal-hal yang sebetulnya di dalam belenggu masa lalu kita itu sudah Tuhan berikan jalan keluar. Ada di dalam belenggu yang baru. Kalau kita mau bicara bahwa di dalam Tuhan itu ada sebuah belenggu, ini adalah belenggu yang baru. Nah, tapi apakah lepas dari belenggu gitu kan? Sebetulnya dengan itu belenggu masa lalu dengan belenggu masa sekarang itu seperti apa? Forget the past, remember the lesson. Jadi lupakan yang lalu, tapi ingat pelajaran apa yang ada di dalamnya. Lalu kita belajar apa? Yang pertama, seperti tadi saya sampaikan, ada paradoks belenggu. Paradoks belenggu. Belenggu sendiri sesuatu kata yang negatif, sesuatu kata yang membatasi, sesuatu yang nggak enak sebetulnya. Tapi di dalam Tuhan ada belenggu yang membuat kita jadi nyaman. Nah, inilah paradoks belenggu itu. Belenggu masa lalu kita dengan belenggu yang sekarang berbeda. Kalau saya mau mengatakan kita ada di dalam belenggu Tuhan. Kenapa Tuhan ikat kita? Ada lagu Bind Us Together, Lord Bind Us Together with love that cannot with chain cannot be broken, dengan rantai yang tidak dapat diputus, yaitu rantai cinta kasih Tuhan. Bind us, jadikan kita sebuah persekutuan yang saling mengikat, dan bukan hanya kita dengan saudara seiman, tapi yang terlebih penting kita dengan Allah sendiri. Ada keterikatan rohani itu yang kita mau Tuhan jagai aku. Seperti tadi Daud bilang, Tuhan jangan buang aku, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena tanpa roh Tuhan kita nggak akan bisa hidup. Nggak ada gunanya hidup ini. Paradoks belenggu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita memilih belenggu yang bagus itu. Yaitu belenggu Kristus sendiri. Ya, Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, dekatlah kepada Allah. Hati itu bukan materi, begitu ya. Jadi Tuhan bilang di dalam bagian ini di ayat 12, lalu 16 dan 19. Sekali lagi ya. Ayat 12, demikian firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat 16 sampai 19, lepaskan aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Supaya mulut kita tidak lagi kita pakai untuk hal-hal yang kita mau menjadi muslihat kita untuk menjadi korban. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya engkau persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Karena memang motivasinya bukan itu sekedar ritual, begitu. Tuhan bukan mau itu. Tuhan ingin, ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah ini ya, dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi kesungguhan kita hancur hati karena kita tahu bahwa hati kita nggak bagus. Kita mau supaya Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, itu yang menjadi hal yang penting yang kita mesti belajar. Karena pada waktu belenggu dosa masa lalu ini dengan berbagai fenomenanya, sepanjang hidup kita berpengaruh, tapi saat kita Tuhan, saya mau lepaskan itu semua, saya mau masuk ke dalam belenggu-Mu. Karena belenggu Tuhan itu, seperti Tuhan bilang, bebanku yang kuberikan padamu tuh bebannya ringan dan enak. Kalau Tuhan memberikan beban pada kita, Tuhan yang menopang sebetulnya. Kelihatannya seperti beban, tapi sebetulnya Tuhan yang bekerja di sana. Bukan kita yang hebat. Tidak ada daya kita untuk melawan dunia ini sebetulnya. Tapi dekat kepada Allah, itulah kunci. Yang ketiga, menjadi saksi dan menjalankan fungsi kenabian. Itu yang dilakukan oleh Daud.
Dia sendiri bukan nabi, tapi dia menjalankan fungsi kenabian seperti kita baca di ayat 20 dan 21. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati, bangunlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Korban yang benar, ya, korban bakaran dan korban terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian ini sebenarnya mau menyatakan bahwa korban itu sesuatu yang memang ada, yang sekarang ini digantikan oleh Kristus sendiri. Jadi nggak penting itu. Yang penting itu motivasi dan hati kita waktu datang dan kita memang mau memberitakan kebaikan Tuhan itu. Itu harus menjadi semangat kita. Jadi pada waktu kita ngomong soal belenggu masa lalu, biarkan itu lewat. Kita belajar bahwa nggak ada belenggu masa lalu kita yang bagus pada waktu ada di dalam dosa. Tapi belenggu yang baru, yang dari Tuhan, itu yang penting. Bahwa di dalam Tuhan ini, ikatan bersama dengan Tuhan, disitulah letak keindahan hidup. Nah, cuman memang perlu ada hati kita yang sungguh-sungguh gitu ya kepada Tuhan. Untuk menjadikan fungsi kenabian kita memberitakan ini ya, mau melakukan puji-pujian dan menyampaikan apa yang penting yang bisa kita baca juga di ayat ke-15 itu ya. Maka aku akan mengajarkan jalanmu pada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Nah, ini boleh menjadi semangat kita. Iya. Kita belajar dari masa lalu dan kita mau untuk maju di masa depan. Berikut ini ada bagaimana kita hidup sekarang ini ya. Ada video pendek. Video ini video tahun 2018. 3 tahun yang lalu. Jadi di dalam disebutkan di dalam 160 detik ke depan. Jadi kalau dibagi 32 hampir 3 menit. Di dalam video 3 menit ini kita sedang dipertontonkan mengenai dunia yang 3 tahun yang lalu sesuatu yang ditakutkan, tetapi hari ini terjadi, begitu. Nah, lalu bagaimana kita meresponi itu? Hidup kita sekarang ini. Mari kita saksikan sebentar. Saya tadi lupa untuk jalankan ini soundnya. Sebentar. Mari kita saksikan berikut ini ya. In 160 seconds, you will decide how this story ends. This is a story about us, the indoor generation. A generation that spends 90% of its life indoors. It all started the day we left nature behind. We filled our homes with lovely things and all the stuff we wanted. Our homes became places you would never want to leave. Artificial light replaced daylight, and we built our houses so that nothing could escape. We cooked and showered, breathed and played, slept and sweated. But we had closed ourselves in to a point where nothing could get out. So when the air turned bad inside, we tried fixing it with chemicals. And we put in little artificial suns everywhere to make the darkness bearable. That's when things started to happen. Hard to notice in the beginning. Some needed help to sleep, to breathe, to not itch. Many of us even started to feel sad. So we turned on happy lamps to make the sadness go away. Then, scientists discovered that the air inside our homes is up to 5 times more polluted than the air outside. And that the lack of daylight can affect children's learning and increase blood pressure. It turns out that kids' rooms often have the highest concentration of toxicants in the house. In fact, millions of homes are unhealthy to live in.
They discovered that living in damp and moldy homes increases the risk of asthma by 40%. And I learned that millions of people like me suffer from asthma and allergies caused by a bad indoor environment. And so, here we are. How the story ends is up to you, because it's not written yet. If you care about the indoor generation, do something. Begin to think and live differently. Let light and fresh air into your life again. Even small changes can make a huge difference for coming generations. Learn how at theindoorgeneration.com. In 100 Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat tadi itu ya, sebetulnya itu perkiraan di 3 tahun yang lalu. Tapi hari ini itu yang terjadi. Dan kita seperti rasa kita terbelenggu saat ini di dalam rumah kita. Jadi belenggu itu bukan hanya masa lalu ternyata. Masa kini juga belenggu nih sebetulnya. Keadaan ini seperti membelenggu kita virus COVID ini. Hidup kita seperti ada di dalam kungkungan. Kalau tadi disebutkan, rumah itu menjadi generasi yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi anak-anak yang nggak bisa kemana-mana, yang sekarang ini kita lihat sekolah pun harus dari kamarnya atau dari rumahnya, semua dilakukan di dalam rumah. Tapi ditemukan bahwa sebetulnya polusi udara di dalam rumah tuh jauh lebih besar daripada polusi di luar. Hari ini di luar polusi lebih rendah karena sedikit kendaraan yang lalu lalang seperti biasanya. Jadi buka jendela dan lain-lain akan membuat udara lebih bagus. Begitu. Tapi bukan soal itu. Tapi soalnya pola hidup kita memang jadi berubah sekarang. Nah, menghadapi hal seperti demikian, sebetulnya belenggu kita seperti apa sih? Arah hidup kita seperti apa? Masa lalu kita, kalau kita mau gambarkan sederhana, apa adanya, alam, natur banget begitu ya. Masa lalu kita, masa kecil kita, semua di antara kita pasti menikmati di dalam kesederhanaan. Dan kita rasa kita enjoy begitu. Saya meskipun hidup sederhana, saya nggak pernah rasa waktu kecil saya hidup susah. Padahal kalau saya dengar dari mama saya dulu cerita, susah kita dulu. Makan pun terbatas dan lain-lain. Tapi kita nggak pernah rasa itu. Kenapa? Cinta kasih orang tua sekali lagi membuat kita rasa nyaman. Memang kita lebih nyaman dekat sama Tuhan bukan soal makanannya apa. Orang tua kita membuat kita bisa nyaman seperti gitu, apalagi di dalam Tuhan. Bapak Ibu. Jadi kita lihat masa lalu kita sebetulnya seharusnya menjadi pelajaran untuk kita di masa ini. Nah, masa sekarang now ini, kehidupan sekarang kita seperti tadi di dalam video tadi. Ada sesuatu yang mengkungkung kita sekarang. Sebetulnya sudah diprediksi dari beberapa tahun yang lalu bahwa keadaan ini pelan-pelan akan berubah seperti demikian. Kita nggak tahu Bapak Ibu, sebetulnya ke depan ini kita akan seperti gimana, yang katanya new normal akan sulit dibaca saat ini. Dan kalau kita hari ini masuk, Jakarta atau Indonesia masuk di dalam second wave atau gelombang kedua dari virus COVID, saya nggak pikir bahwa nggak akan ada gelombang ketiga dan keempat seterusnya. Bisa jadi, dan kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Ngeri membayangkan beberapa video yang saya lihat, bagaimana orang setengah mati cari rumah sakit, apa orang setengah mati untuk udah mati aja mau dikuburnya setengah mati, mau dikremasi setengah mati. Jauhkan diri dari kemungkinan kita kena COVID. Itu saat ini. Bisa di dalam rumah. Cuman, nah itu, pada waktu kita ada di dalam rumah, ini kita ada di dalam generasi yang di dalam rumah. Generasi yang terbelenggu di dalam satu kondisi tertentu. Bagaimana kita mensiasati ini? Masa depan kita nggak terlalu tahu kita. Hanya satu yang pasti, masa depan kita ada di dalam Tuhan sebetulnya. Nah, pergumulan kita lain-lain, Ibu-ibu. Nggak sama semua. Ada ibu-ibu yang di dalam hidupnya barangkali nggak terlalu pusing banyak gitu. Tetapi saya percaya bahwa nggak akan ada yang lepas dari pergumulan. Nah, itu pun seperti belenggu sebetulnya. Nah, kita nggak perlu pikirin bahwa setiap kali belenggu itu pasti dosa. Bukan. Pada waktu belenggu itu ada di dalam Tuhan, itu yang paling menarik. Karena itu yang paling nyaman. Seperti saya nyaman dengan waktu susah, tapi bersama orang tua dulu waktu kecil. Kenapa? Meskipun makan sederhana, apa aja, semua sederhana. Nggak ada mobil, nggak ada ini, itu, naik becak, jalan kaki.
Tapi waktu besar saya nggak pernah punya kenangan buruk, nggak ada tuh. Saya pikir masa kecil saya menyenangkan sekali. Saya nggak punya mainan yang model sekarang, game dan lain-lain apa. Cuma punya otopet, main hal sederhana, bekel, main tali seperti itu dengan kakak adik saya. Tapi kita nggak pernah rasa waktu kita main rumah-rumahan dan segala macam itu menjadi sesuatu yang menyedihkan. Enggak, menyenangkan sekali di dalam kesederhanaan. Tapi karena apa? Ada orang tua kita itu. Nah sama, pada waktu kita ada di dalam belenggu bersama Tuhan, Tuhan menjadi orang tua kita. Nggak ada yang menyedihkan, apalagi Tuhan ini. Orang tua kita aja punya bijaksana untuk demikian, apalagi Tuhan pencipta alam semesta ini. Sebab itu menutup bagian ini, renungan hari ini, mari kita membuka bersama dari Yohanes pasal 17. Kita membaca dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai dengan 11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Mereka di sini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan seperti kita. Ya. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. 3 ayat tapi isinya bukan main Bapak Ibu. 3 ayat ini memberikan sebuah kepastian dan kenyamanan untuk kita. Pertama, Bapa yang memilih kita. Tuhan bukan berdoa untuk dunia ini, tapi untuk kita yang dipilih ini. Tuhan Yesus hanya berdoa untuk orang Kristen yang percaya pada Kristus. Kita demikian spesial. Kita bukan sekedar dikasih makan, tapi kita didoakan oleh Kristus sendiri. Dan dibilangnya milik Bapa adalah milik Kristus, yang milik Kristus milik Bapa. Dan semua ini, meskipun Tuhan Yesus sudah kembali di surga dan kita masih di dunia ini, Tuhan Yesus bilang, Bapa akan pelihara kita. Ini sebuah kepastian yang luar biasa. Marilah kita membelenggukan hidup kita di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Dialah ada kehidupan sesungguhnya. Ada jalan keluar terhadap masa lalu kita. Dan biarlah apa yang menjadi pengalaman Daud, boleh kita belajar. Dan itu menjadi pengalaman masa lalu yang betul-betul kita belajar di dalamnya. Dan kita membawa diri ke masa depan untuk bersama-sama dengan Kristus kita berkarya. Fungsi kenabian kita, yaitu memberitakan Injil Kristus. Boleh kita kerjakan dengan penuh sukacita. Kita Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.